Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 202410102001 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6. Praktikum modul 6 Data Mining Cummins Clustering. Langsung saja ke tugasnya. Melakukan clustering pada dataset iris, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nomor 1, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Untuk yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Untuk yang kelima, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk yang terakhir, keenam, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Tugas nomor 1 sampai 6 dilakukan terhadap kombinasi sebuah atribut. Untuk itu ada spal length, spal width, spal length, petal width, spal width, petal width, petal length, petal width. Langsung saja kita ke global lab-nya. Untuk yang dilakukan pertama yaitu initial import, di mana pada initial import di sini kita akan mengimport framework atau function seperti beberapa library, diantaranya ada scalar import Cummins untuk melakukan perhitungan Cummins nantinya. Untuk library pandasnya sendiri untuk membentuk data frame, ada library processing import yaitu min-max scalar, tetapi biasanya pada pembahasan kita ini jarang menggunakannya dan fungsinya untuk menghitung normalisasi saja. Untuk itu lalu ada matplotlib, yaitu berfungsi untuk menggambarkan titik-titik atau scatter plotnya nanti. Oke, selanjutnya kita mengimport scalar dataset import load underscore iris. Jadi di fungsi scalar di sini sudah ada dataset irisnya yang bisa kita import. Untuk selanjutnya ada dataset iris di mana kita memasukkan ke dalam data frame dengan nama variabel df underscore iris. Setelah itu kita lakukan print dan hasilnya sudah ditampilkan data sebelum normalisasi ini. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan normalisasi pada data frame iris. Normalisasinya kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu df underscore iris min df underscore iris dot min backslash df underscore iris min dot max min df underscore iris dot min, dimana pada variabel iris dimasukkan ke dalam data frame iris lagi, kemudian kita print dan hasilnya akan seperti ini. Berikut merupakan hasil dari data yang di atas ini. Oke, untuk selanjutnya adalah kita membuat fungsi untuk melakukan perhitungan dan penggambaran scatter nantinya. Jadi untuk yang pertama yang dilakukan adalah kita membuat fungsi menampilkan scatter plot sebelum clustering dengan parameter X dan Y. Kita memanggil fungsi scatter dari frameworknya plt, dan di sini juga menampilkan tabel X dan tabel Y. Oke. Lanjut, fungsi kedua yaitu ada clustering di mana dengan parameter nx dan y-nya, yaitu di mana n merupakan nilai dari Cummins-nya. Terus ada y underscore predict untuk memprediksi nilainya. Kemudian print y underscore predictnya di mana akan dimasukkan ke dalam data frame underscore iris atau df iris clusternya. Oke, untuk
Selanjutnya ada fungsi scatter underscore cluster untuk menampilkan scatter plot dari data yang sudah di cluster, dan rinciannya seperti ini. Di sini kita mendefinisikan warnanya, yaitu warna dari masing-masing data frame. Khusus untuk yang centroid warnanya yaitu hitam dengan marker yaitu bintang. Lalu melakukan PLT X tabel. Ini PLT X tabel, Y label, dan serta legend. Setelah itu kita membuat fungsi-fungsinya. Langsung saja kita ke atribut yang pertama, sepalens dan sepalwidth. Yang pertama kita dilakukan yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi untuk menampilkan scatter plotnya sebelum clustering, kita hanya tinggal memanggil fungsi plot scatternya, lalu memasukkan atributnya. Saat di run maka muncul scatter plotnya. Nah ini. Oke, untuk selanjutnya clusterlah dataset iris dengan K2, 3, dan 4. Untuk melakukannya clustering, kita tinggal memanggil fungsi scatter clusternya, dan yang perlu diinputkan yaitu nilai K-nya serta atributnya, di mana K-nya ada 2, 3, dan 4, dan kita run hasilnya akan seperti ini, di mana pada prediksi clustering 0 dan 1, kemudian pada centroid ini, dan untuk gambarannya seperti ini. Oke, kemudian untuk nilai yang K-nya 3 dan 4, tinggal diganti saja pada parameter N dan hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk atribut yang lain yaitu, nah ini, untuk atribut yang lain yaitu sepalens dan sepalwidth. Sepalwidth dan petalwidth serta petalens dan petalwidth untuk menampilkan scatter plot sebelum clustering, serta mengcluster sama seperti pada atribut sepalens dan sepalwidth, tetapi yang diganti hanya pada commits-nya serta pada penilaian atributnya, hasilnya akan seperti ini. Oke. Untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu analisislah perbandingan scatter plot sebelum dan sesudah clustering. Pada gambar yang sudah terlihat perbedaan scatter plot sebelumnya sesudah clustering, yaitu terjadinya sebuah pengelompokan data. Oke, untuk yang terakhir kita tentukan manakah K terbaik. Jika dilakukan analisa secara visual, jika dilihat secara visual saja, menurut saya K terbaik itu adalah 3. Kenapa 3? Karena di K2-nya ada satu titik data yang sangat jauh dari centroid. Hal ini bisa menjadikan prediksinya tidak maksimal. Dan untuk keempatnya itu terdapat data yang terlalu dekat dari centroid sehingga prediksinya tidak maksimal. Kita coba semua. Ini. Nah, ini. Keempatnya itu terdapat data yang terlalu dekat dari centroid.
sehingga prediksinya tidak maksimal. Ya, oke, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.